Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tabib 544. Hari ini kita akan bahas tentang GERD ya. Kenapa saya bahas tentang GERD? Karena pada video sebelumnya yang saya upload tentang daun mint ya, saya sebutkan daun mint itu kurang baik untuk orang yang punya masalah GERD ya. Lalu saya lihat di komentarnya itu ada pertanyaan apa itu GERD ya. Dan ada beberapa juga yang ikut berkomentar di situ menyebutkan bahwa GERD itu adalah masalah asam lambung. Ada bahkan yang menyebutnya dengan MAH misalnya. Kalau kita mau mengobati penyakit kita, maka sebaiknya kita harus paham dulu definisi atau sumber permasalahan pada penyakit kita tentunya. GERD itu memang ada kaitannya dengan asam lambung, akan tetapi asam lambung itu sendiri bukan sebagai penyebab utamanya. Karena GERD itu sebetulnya permasalahan otot katup atau valve ya, atau semacam pintu pemisah antara esofagus atau kerongkongan dengan lambung. Jadi antara lambung dengan kerongkongan itu ada katup pemisahnya. Nah, katup pemisah ini bersifat atau bekerja buka tutup, di mana ketika ada makanan turun dari kerongkongan menuju lambung, dia akan membuka, lalu makanan itu turun, lalu si katup ini akan kembali menutup. Nah, kerjanya seperti itu. Nah, GERD itu masalahnya ada pada katup ini menjadi lemah, jadi dia tidak bisa menutup dengan sempurna, gitu. Tidak bisa menutup dengan sempurna, jadi agak terbuka. Nah, apa penyebab dari melemahnya katup ini? Salah satu yang setelah diteliti itu pertama adalah ada kemungkinan terjadinya obesitas. Obesitas itu menekan dari diafragma, di otot diafragma itu yang memisahkan antara bagian dada dengan bagian perut. Nah, ketika itu menekan, nah itu membuat katupnya menjadi membuat tekanan pada perut, sehingga itu membuat katup itu menjadi terbuka dan ototnya menjadi melemah. Terus kedua adalah kebiasaan habis makan langsung minum air yang banyak. Ketiga, merokok. Keempat, minum minuman keras, yaitu yang memiliki kadar alkohol tinggi misalnya. Lalu kebiasaan habis makan lalu kita menggunakan posisi agak tiduran, terlentang, sehingga itu pun terjadi tekanan pada bagian perut. Itu menjadikan katup itu tertekan dan terbuka. Lalu habis makan langsung tidur, salah satunya juga. Nah, itu beberapa penyebab yang menjadikan otot itu menjadi lemah, sehingga katup itu menjadi lemah untuk bisa menutup secara sempurna. Kaitannya dengan asam lambung adalah apa yang Anda alami misalnya ketika sakit GERD itu, yang terasa perih dan lain-lain, itu adalah ketika makanan masuk ke dalam lambung, lalu lambung ini memberikan sinyal kepada otak, untuk otak memberikan perintah kepada pankreas dan kepada liver untuk dia mengirimkan enzim untuk mencerna. Nah, di situ juga ada asam lambung. Nah, ketika asam lambung ini sedang mencerna, nah ketika katup itu tidak tertutup dengan sempurna, maka si cairan asam lambung ini akan naik lagi ke atas kerongkongan. Itulah yang membuat kita menjadi terasa perih, terbakar, sakit, mual, dan lain-lain. Kerongkongan atau esofagus tidak dirancang memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap asam dari lambung. Sehingga ketika asam ini mulai naik ke arah kerongkongan, di bagian ujung kerongkongan itu menjadikan peradangan terhadap esofagusnya, terhadap saluran dari kerongkongannya, sehingga menimbulkan apa yang kita bilang dengan jaringan parut ya, jaringan parut. Nah, ini akan membuat bentuk kerongkongan itu menjadi lebih kecil. Nah, ini berpengaruh lagi kepada klepnya, sehingga tidak bisa menutup dengan sempurna. Tambah tidak bisa menutup dengan sempurna. Terus kedua, terjadinya luka, terjadinya penyempitan. Nah, itu membuat rasa yang tidak nyaman bagi kita. Nah, jadi kalau kita lihat permasalahan GERD itu ada pada katupnya tadi dan kondisi itu. Jadi tidak serta-merta itu bisa kita atasi dengan hanya mengkonsumsi sesuatu.
lansoprazol, omeprazol itu untuk menekan asam lambungnya, tapi tidak mengobati bagian itu yang rusak. Karena itu kita harus mencermati agar kita bisa bebas dari penyakit GERD tersebut. Yang kita harus lakukan adalah pertama mengembalikan kekuatan otot dari si klep atau katupnya tersebut. Itu yang pertama. Bisa dengan cara merubah kebiasaan-kebiasaan tadi, yang habis makan langsung minum, lalu kedua habis makan dengan posisi tiduran atau bahkan tidur, ketiga mengurangi berat badan kita supaya kita tidak terlalu overweight sehingga membuat tekanan, lalu mengkonsumsi makanan, jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau mengkonsumsi kopi terlalu asam di pagi hari. Itu yang memancing terjadinya masalah GERD, sehingga kita harus melakukan sinergi antara kita mengobati dengan merubah kebiasaan sehingga menguatkan kembali ototnya. Lalu yang kedua, kita juga memakan makanan nutrisi yang sifatnya bisa menguatkan dari otot tersebut dan memperbaiki keadaan dari kerongkongan dan lambungnya. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk nutrisinya? Yang kita bisa manfaatkan yang pertama adalah kunyit. Yang kedua adalah kayu manis. Lalu kita juga bisa manfaatkan kurma dan gula aren. Itu semua kita bisa gunakan untuk menutrisi dan menguatkan otot dari otot dari si katupnya tersebut, si valve-nya tersebut. Terus kedua, bisa memperbaiki keadaan dari kerongkongan yang sudah mulai terluka ataupun mengecil. Yang ketiga juga bisa memperbaiki keadaan dari si lambungnya itu sendiri. Nah, dengan kita melakukan sinergi, merubah kebiasaan-kebiasaan itu, dan kita mengkonsumsi yang baik untuk itu, maka permasalahan GERD-nya bisa terselesaikan dengan baik. Insya Allah Anda akan sembuh, betul-betul sembuh. Tidak ada lagi ketergantungan untuk minum obat-obat yang seperti tadi. Ada obat-obatan yang sifatnya seperti tadi, ada obatnya prokinetik, yaitu obat yang sifatnya bisa mempercepat proses pencernaan sehingga tidak terjadi penumpukan asam di dalam lambungnya. Akan tetapi sekali lagi, obat-obatan itu untuk mengurangi dampaknya. Nah, bagaimana cara membuat ramuannya? Cara membuatnya misalkan jika Anda menggunakan kunyit dengan kayu manis, Anda bisa campurkan 2 rebusan tersebut dengan gula aren misalnya. Dicampurkan, silahkan. Nah, kalau kurma kita makan secara baik dengan halus, lalu kita telan, bijinya jangan dibuang. Bisa bijinya kita sebanyak yang tadi kita makan kurmanya, seduh pakai air panas, diamkan selama setengah jam. Setelah hangat atau agak dingin baru kita minum. Jangan minum pagi dan sore, nggak, cukup sekali saja pada saat selepas maghrib. Kenapa kita ambil selepas maghrib? Agar biasanya kalau kita nunggu mau tidur malah kebablasan, dan tidak baik jika kita mengkonsumsi sesuatu dalam jangka waktu yang dekat dengan waktu tidur. Maka yang paling enak itu selepas maghrib kita konsumsi. Kebiasaan-kebiasaan buruk habis makan langsung minum, itu karena itu juga bisa langsung melemahkan lambung, karena lambung itu menjadi berproses lebih berat ketika terisi oleh itu semua. Maka ada baiknya untuk kita tidak langsung minum. Berikan jeda antara setengah jam sampai 1 jam baru kita minum setelah makan. Ada orang mengatakan, bagaimana itu kita keselak dong kalau gitu. Sebetulnya tidak. Keselak itu adalah salah satu pertama sugesti yang membuat justru otak memerintahkan kepada kerongkongan, gerak peristaltik kerongkongan itu menjadi lemah. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau kita nggak minum setelah makan akan selak. Jangan berpikir seperti itu. Biasakan saja, dan biasakan mengunyah makanan itu dengan halus sehingga kita tidak khawatir akan terjadi keselak seperti tadi. Gitu. Jadi biasakan beri jeda waktu antara 30 menit sampai 1 jam lah setelah makan untuk minum. Sebab sebetulnya lambung itu keberatan kalau kita habis makan langsung minum. Contohnya misalnya saya kasih gambaran sederhananya, lambung itu punya 2 bagian. 2 bagian dalam artian 2 mekanisme pencerna. 1 mekanikal, 1 kimiawi.
Nah, mekanikal itu tugasnya adalah untuk menghaluskan kembali makanan yang masuk kepada lambung. Yang kedua secara kimiawi. Nah, kalau kita analogikan secara sederhana saja ya, lambung supaya tidak terbebani oleh masalah lambung. Ini juga bagus untuk orang-orang yang punya masalah lambung, asam lambung. Coba kita berlatih, kita latih lambung kita menggunakan metode seperti ini. Kita bayangkan jika ada dua gelas kosong, dua-duanya kemudian diisi butiran nasi bukan beras, nasi. Lalu yang satu kita kasih air. Kira-kira kalau kita mau ngambil nasi itu menggunakan sendok, mana yang lebih mudah untuk kita ambil? Yang tidak ada airnya kah atau yang ada airnya? Begitu juga dengan lambung. Ketika lambung mau memproses, maka jika itu hanya ada makanannya saja, tidak diisi dengan air, maka pencernaan malah lebih mudah untuk dilakukan, bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Namun ketika ada air, maka dibutuhkan effort yang lebih. Dan jika ini dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kelemahan bagi lambungnya. Nah, kita tidak berharap itu terjadi. Karena itu, perbaiki metode kebiasaan kita, jangan makan dekat-dekat waktu untuk tidur gitu ya. Lalu jangan biasakan habis makan langsung minum, beri jeda dulu. Ya, habis makan jangan posisi tiduran, jangan kita terlalu berat badannya berlebih, overweight ya, jaga berat tubuhnya. Lalu juga jangan dibiasakan makan makanan yang bisa mengandung menimbulkan gas di lambung dan lain-lain. Kalau kita perbaiki itu, insya Allah permasalahan GERD Anda bisa segera teratasi. Sekali lagi, sebetulnya jika kita ingin mengobati kesehatan kita, maka definisikan dengan tepat dulu apa masalah kita, apa yang bermasalah, lalu kita cari solusinya. Jika memang itu terjadi karena kebiasaan, maka kebiasaannya harus dirubah, dibantu dengan nutrisi sehingga perbaikannya menjadi lebih baik. Percuma Anda mengkonsumsi banyak nutrisi, akan tetapi Anda masih melakukan kebiasaan yang merusak apa yang sedang Anda perbaiki. Jadi akan sangat tidak ekonomis juga secara perhitungan ekonomi, juga tidak menjadi efektif pengobatannya karena Anda tidak melakukan dengan tepat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan karena itu kekurangan dari ilmu saya. Dan jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua tentang pengobatan itu bisa kita cari solusinya, dan setelah kita mengetahui ilmunya maka sebetulnya untuk menjadi sehat itu murah, tidak mahal. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like jika memang video ini Anda rasa bagus, dan share jika Anda rasa ini layak untuk dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita hidup secara sehat dan benar. Mudah-mudahan dengan bertambahnya sehat tubuh kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan, memiliki keimanan yang lebih baik, beribadah lebih baik, dan melakukan kegiatan positif dan kebaikan lebih banyak kepada masyarakat luas. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan. Jika mau ada pertanyaan silahkan di komentar. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.